salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dan selalu semangat. Jangan lupa, jika ingin bepergian, selalu menggunakan masker, menjauhi kerumunan, serta selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, jangan lupa silakan isi absensinya yang sudah disediakan melalui Google Classroom maupun melalui grup WhatsApp. Anak-anak semuanya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tentu kita berpikir betapa Tuhan menciptakan berbagai macam pangan untuk manusia sebagai karunia yang sangat luar biasa. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan kesempurnaan jasmani dan rohani untuk dapat hidup dengan menggunakan kemampuan berpikirnya dan bekerja dengan kekuatan serta kelengkapan jasmani. Ini merupakan suatu karunia yang patut kita syukuri dan kita manfaatkan dalam menjalani kehidupan ini. Salah satu caranya adalah dengan mengolah sumber daya alam berupa hasil pangan sayuran. Anak-anak semuanya, kita telah mempelajari pengolahan bahan pangan sayuran menjadi berbagai olahan minuman dan makanan yang sangat menggugah selera. Pada bab ini, kita akan mempelajari hasil samping dari sayuran menjadi olahan produk pangan. Adapun yang akan kita pelajari pada bab 5 ini, yang pertama yaitu tentang pengertian bahan pangan hasil samping sayuran. Kemudian yang kedua, klasifikasi bahan pangan hasil samping sayuran. Yang ketiga, bagaimana teknik pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran. Yang keempat, apa kandungan dan manfaat dari bahan pangan hasil samping sayuran tersebut. Kemudian yang kelima, bagaimana teknik pengolahan bahan pangan tersebut. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara penyajian dan pengemasan yang dilakukan untuk pengolahan bahan pangan tersebut. Baiklah anak-anak semuanya, agar lebih bisa memahaminya, silakan disimak materinya baik-baik. Anak-anak semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kandungan dan manfaat dari bagian hasil samping sayuran yang ada pada bab 5. Menurut hasil penelitian, bagian dari samping sayuran yang bernutrisi berikut ini yang masih dapat dikonsumsi, diantaranya adalah kulit bawang. Yang pertama, kulit bawang mengandung quercetin, yakni sebuah senyawa yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mendukung sistem kekebalan tubuh atau antioksidan yang sangat tinggi. Selain itu juga, quercetin juga dapat mengurangi peradangan, melawan alergi, dan dapat mencegah penyakit jantung koroner. Ini manfaat daripada kulit bawang. Antioksidan dalam kulit bawang akan larut ke dalam makanan dan membuatnya lebih sehat. Kemudian yang kedua, batang dan daun brokoli. Batang brokoli ini masih dapat dimakan dengan mengupas sedikit bagian yang keras dari batangnya. Demikian juga dengan daunnya, ini yang menyelimuti brokoli sangat nikmat jika dimasak berbentuk sop seperti kubis atau dibuat jus sayuran. Selain itu, nutrisi tidak hanya terkandung pada bunga brokoli, tetapi pada batang dan daun yang menyelimuti bunga brokoli ini mengandung banyak yang namanya nutrisi. Kandungan nutrisi pada batang brokoli ini sama seperti dengan yang terkandung dalam bunga brokoli, di mana daun brokoli mengandung karotenoid
yang merupakan sumber vitamin A yang memiliki sifat untuk mencegah kanker. Ini untuk batang dan daun brokoli. Kemudian yang ketiga yaitu tangkai daun hijau pada wortel. Batang wortel ini merupakan tempat menyimpan dan penyebaran air hasil fotosintetis, di mana batang wortel tidak bercabang tetapi ditumbuhi tangkai daun yang dalam satu batang terdiri atas 4 sampai 7 tangkai daun berukuran panjang. Nah, tangkai hijau pada wortel ini mengandung banyak nutrisi, yaitu bisa banyak antioksidan yang baik untuk kesehatan. Daun hijau ini kaya akan kalsium, kemudian juga magnesium, niacin, zat besi, seng, vitamin B, vitamin K, serta antioksidan yang baik untuk kesehatan. Kandungan tersebut membantu melawan kanker usus besar dan memperkuat tulang. Nah, ini untuk yang tangkai daun hijau pada wortel. Kemudian yang keempat yaitu kulit kentang. Kentang kaya akan kandungan dan manfaat, tetapi kulit kentang ternyata ini lebih baik dari kentang itu sendiri. Selama ini kita selalu membuang kulit kentang dan menganggapnya sebagai sampah organik yang tidak berguna. Padahal ini sangat bermanfaat. Nah, kalau tidak percaya, kita lihat bagian kulit kentang ternyata kaya akan asam klorogenik, yaitu polifenol yang mencegah mutasi sel-sel yang mengarah pada kanker. Asam klorogenik ini berfungsi sebagai antioksidan yang dapat menetralkan radikal bebas yang berpotensi menjadi obat kanker alami. Selain itu juga, kulit kentang ternyata banyak mengandung serat larut, kemudian juga potasium, zat besi, fosfor, seng, kalsium, kalium, vitamin A dan B, serta vitamin C. Ternyata kulit kentang manfaatnya lebih banyak daripada kentangnya itu sendiri. Ya, kita lanjutkan. Yang kelima yaitu kulit melinjo. Nah, tanaman melinjo yang biasa dimanfaatkan adalah daun dan biji melinjonya. Umumnya, biji melinjo ini dibuat emping dan jika dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan yang namanya asam urat. Biji melinjo juga mengandung antioksidan yang tinggi yang berguna sebagai pencegah radikal bebas seperti penyakit kanker dan penyakit jantung. Kemudian, kulit biji melinjo ini merupakan limbah yang tidak dimanfaatkan. Padahal, kalau kita perhatikan, ternyata biji melinjo ini berdasarkan hasil penelitian mengandung energi yang tinggi, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor, vitamin A, B1, dan vitamin C. Ternyata juga sama, biji melinjo juga tidak dimanfaatkan, padahal sangat bermanfaat. Ternyata kulit melinjo juga menghasilkan ekstrak anti asam urat. Kemudian yang keenam yaitu daun dan batang talas. Hampir semua bagian dari talas ini dapat dimanfaatkan sebagai olahan pangan untuk dikonsumsi atau sebagai obat. Umumnya masyarakat memanfaatkan umbi talas sebagai olahan pangan utama. Ternyata umbi talas ini mempunyai kandungan karbohidrat non-beras dan serat yang tinggi. Jika ingin berdiet, ini silahkan sangat disarankan untuk mengkonsumsi umbi talas karena bisa membantu mengatur berat badan dan melancarkan pencernaan. Nah, kandungan nutrisi yang terdapat pada daun talas sendiri itu berupa polifenol, kemudian protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, dan juga beberapa jenis vitamin. Di antaranya bisa vitamin A, B1, dan C yang bisa melancarkan pencernaan. Sedangkan untuk batang daun talas ini mengandung saponin. Ya, batang atau tangkai ini dapat menimbulkan rasa gatal. Namun jika kita olah dengan baik, itu tidak terasa gatalnya. Yaitu dengan cara dikupas kulit batangnya dulu. Ya. Nah, kemudian
dibersihkan, lalu dipotong-potong dengan ukuran sedang, dan rebuslah dalam air mendidih hingga masak, kemudian ditiriskan. Nah, itu cara pengolahan agar tidak terasa gatal. Itulah materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.